hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah semangat belum ya Kak? Kita ulang sekali lagi ya. lagi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Wah, sudah Sampai semuanya ketemu lagi ya Kak. Iya. Sudah 1 minggu kita tidak berjumpa di dalam ibadah kita secara online. Nah, ada sukacita? Amin, Amin. pasti ada. Kita mau angkat satu pujian bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kita mau naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Kita mau Ini masih berterima duduk. kasih dulu ya, Kak, ya. Duduk dulu adik-adik ya. Nanti kita berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan sekali lagi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Katakan terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sudah menaikkan pujian bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya Kak. Kita harus berterima kasih Terima tuh kasih buat karena Tuhan Tuhan. Yesus sudah memberikan apa Kak? Napas kehidupan, Betul. kesehatan buat kita semua. Betul, Nah, Kak. sekarang kami undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian, kita mau goyangkan badan kita. Cuy-cuy, dam-dam, sialala. Ada gerakannya ya Kak? Semuanya bangkit berdiri. Ayo semangat semua, Ini semangat. sama. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu dan cinta semua anak. Ayo. Goyang ya. Cuy-cuy, cuy di dam-dam.
Kak ya. Yesus cinta semua anak. Ayo, kita masih berdiri, kita mau angkat satu pujian. Yesus cinta semua anak. Ini masih goyangkan badannya ya Kak ya. Ayo kita mau bernyanyi lagi. berdoa dulu, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Selamat pagi kami mengucapkan Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dari malam hari hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan izinkan kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir sekalipun kami beribadah di rumah. Sukacita kami tidak berkurang karena selalu Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, Tuhan melihat apa yang kita lakukan ya Kak. Betul. Nah, kita mau angkat lagu pujian Mata Tuhan melihat. Siapa tadi yang gak serius berdoa? Tuhan lihat gak Kak? Jujur coba. Saya gitu. Anak balita ada gak tadi lihat Kak? Gak ada. Semuanya anak sekolah minggu Cibinong luar biasa. Oke, kita mau angkat lagu pujian Mata Tuhan melihat. Tepuk tangan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi lebih semangat katakan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, Tuhan melihat ya. Tuhan melihat. Dimanapun Tuhan melihat apa yang kita buat. Kita akan memasuki firman, mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, duduk manis, siapkan Alkitabnya. Terlebih apa yang disiapkan Kak? Hatinya. Oke, semuanya ambil sikap berdoa. Kita bernyanyi satu hal yang kurindu.
suatu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Sikap berdoanya yang baik ya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami terima untuk anak-anak KKR Rungkun Cibinong hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh duduk manis di depan handphone, di depan laptop, di depan TV kami. Sehingga kami pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di dalam rumah. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami karena kami yakin Tuhan juga bersama-sama kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, berkati adik-adik kami yang sudah siap dan menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan kakak Nora yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhanlah yang menguasai, Tuhan yang mengurapi, sehingga firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak Nora sampai ke hati adik-adik kami semua, sehingga itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yes, amin. Nah, yang sudah membaca, yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. Yang belum bisa membaca, minta tolong sama mama, papa, abang, kakak untuk membacakan firman kita hari ini. Bahan yang pertama kita ambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama baca ya. Yang sudah bisa membaca, sama-sama membaca. Kakak Nora akan membacanya dengan pelan-pelan juga. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Kita sama-sama baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan lahir. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Wow, segitu jauh kita membaca firman Tuhan. Satu bahan lagi untuk anak remaja. Kakak akan membacakan untuk bahan anak remaja ada di Matius juga masih. Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Kakak bacakan ya. Matius 7 ayat 24, ayat 24 sampai 27. Dengan perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya, puji Tuhan. Sejauh itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan. Kakak mau kasih tahu tema kita pada pagi ini atau minggu ini adalah untuk anak balita dan kecil pintar. Ya, sebutkan di rumah pintar. Iya, pintar. Itu untuk anak balita dan anak kecil. Untuk anak tanggung ada temanya ahli. Apa anak tanggung? Yes, ahli. Untuk kakak-kakak, abang, anak remaja, temanya hari ini adalah profesional. Apa itu? Iya, semua punya tingkatannya. Pintar, ahli, profesional. Nah, sebelum menuju ke situ kakak mau menceritakan dulu apa sih yang dibicarakan di Alkitab tadi. Tadi di Alkitab bahan pertama, ada yang masih ingat itu menceritakan tentang siapa? Wow, lupa Kak. Siapa? Orang Majus. Iya, orang-orang Majus. Siapa orang-orang Majus itu? Makanya kita harus membahasnya hari ini. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang pintar. Nah, sesuai dengan tema kita, makanya diumpamakan kita ini harus seperti orang-orang Majus. Nah, kakak akan menceritakan perjalanan orang-orang Majus ini sampai nanti dia akhirnya melihat kelahiran Tuhan Yesus. Tadi di Alkitab diceritakan bahwa orang Majus ini adalah ahli, pintar atau bahkan profesional dalam melihat bintang. Kalau ibarat kata-kata sekarang itu dia itu adalah profesionalnya astronot. Siapa yang pernah melihat bintang? Kakak nggak pernah sih, palingan dari sini ngelihatnya cuma kelap-kelip doang kan. Tapi kalau yang namanya astronot atau namanya ahli perbintangan, dia bisa melihat bintang dengan alatnya yang disebut apa kakak? Alat yang disebut untuk meneropong bintang apa? Teleskop. Itu adalah alat untuk meneropong bintang yang benar-benar sampai bisa melihat bintang. Walaupun tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu sampai terlihat bentuk-bentuknya enggak ya. Tapi kita tahu, oh itu bintangnya ini. Oh itu bintangnya Saturnus. Oh itu bintangnya Pluto atau bintangnya apa. Itu adalah ahli atau profesional seorang astronot. Atau orang yang melihat perbintangan ya. Oke, itulah pekerjaan si orang Majus. Sudah sekian lama dia memperhatikan bintang, tapi tiba-tiba terlihatlah bintang yang luar biasa. Berbeda dari bintang-bintang sebelumnya yang mereka lihat. Bintang ini sangat dahsyat. Bintang ini sangat istimewa. Bintang ini sangat sangat luar biasa lah. Berbeda dengan bintang-bintang yang selama ini mereka lihat. Karena pekerjaan mereka kan hanya melihat bintang, meneropong bintang, memperhatikan bintang. Jadi dia tahu ini bintang ini berbeda dari bintang yang lainnya. Nah jadi kayaknya harusnya aku akan cari tahu tentang bintang ini. Karena bintang ini pasti akan memberikan kedamaian, akan memberikan sukacita buat kita. Ayo kita lihat bintang itu. Makanya orang-orang Majus ini mengikuti bintang itu kemana dia pergi. Wah, udah setelah mereka mengikuti bintang-bintang itu, ternyata nggak semudah itu adik-adik untuk mengikuti bintang itu. Perjalanannya panjang, perjalanannya berliku, dan satu hal yang diingat. Bintang itu bisa dilihat pada malam hari kah? Siang hari kah? Sore hari kah? Hanya malam. Bintang itu bisa terlihat hanya pada saat malam hari. Jadi ketika
malamnya sudah berakhir atau menuju pagi, menuju siang, kan nggak bisa jalan menuju bintang atau melihat bintang. Tidak ada petunjuk karena nggak ada bintang keluar pagi-pagi, nggak ada bintang keluarnya siang-siang. Jadi mereka harus berhenti dulu. Mereka kan naik unta tuh. Kan kalau zaman dulu mereka naik unta. Untanya kan juga capek, harus dikasih makan, harus dikasih minum. Jadi perjalanannya itu luar biasa panjang sekali adik-adik. Bahkan ada ancaman-ancaman dari orang, bahwa ada rintangan. Pokoknya dalam mara bahaya ada selalu yang dijumpainya. Tapi itu tidak menyurutkan niatnya, tidak menurunkan semangatnya untuk tetap mengikuti bintang itu. Karena mereka tahu bintang itu sangat luar biasa. Dan apa akhirnya adik-adik? Mereka benar-benar melihat bintang itu berhenti tepat di atas kandang domba tempatnya Tuhan Yesus lahir. Nah, itu tadi ceritanya tentang orang-orang Majus. Sebegitu hebatnya orang Majus itu. Padahal dia adalah ahli-ahli perbintangan. Orang-orang hebat, orang-orang pintar. Nah, sekarang kakak mau menceritakan apa hubungannya dengan tema kita. Tema kita tadi ada pintar, ada ahli, ada profesional. Nah, adik-adik sama seperti orang Majus ini tadi. Semua anak-anak KKR Rungkun Cibinong itu tidak ada yang tidak pintar. Semuanya pintar Tuhan ciptakan. Semuanya pintar dikasih Tuhan. Kepintaran itu semua dikasih Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, kok Kak ada ya yang ranking 1? Ada ranking 2, ada ranking 5. Kenapa gitu Kak? Perbedaannya hanya di semangat 1. Di disiplin 1. Ketiga, kegigihan. Kalau orang yang sudah pintar, gigih, disiplin, semangat, kepintarannya itu akan semakin tajam. Tapi orang yang sudah dikasih kepintaran tapi tidak pernah diasah, tidak pernah gigih dalam belajar, tidak semangat dalam belajar, pintarnya hanya di situ-situ aja. Ya, dia pintar, tapi di situ-situ aja. Tidak akan naik ke tingkat ahli seperti yang tema kita tadi. Dan kalau bukan ahli tidak akan bisa naik ke tingkat profesional. Jadi memang kita pintar, tapi pintarnya di situ-situ aja. Emang kita mau pintarnya di situ-situ aja? Enggak kan? Nah, contoh nih ya. Kalau kita mau menjadi pelukis yang terkenal, tidak bisa hanya menggambar bulatan. Itu namanya bukan pelukis profesional. Kita hanya bisa menggambar hidung, nggak bisa. Atau kita hanya bisa menggambar rambut orang, nggak bisa. Yang dikatakan pelukis profesional itu adalah orang yang bisa mencampurkan warna-warna supaya bisa bagus. Orang yang bisa memainkan tangannya menggunakan pensilnya bagus. Itu dibilang profesional. Dari mana dia dapatkan profesionalnya itu? Belajar. Dan satu hal yang perlu adik ingat. Tanamkan rasa percaya diri. Apa itu percaya diri Kak? Contoh yang kakak mau sebutkan. Kalau kita percaya diri dengan kemampuan kita bisa bermain musik, tekuni itu. Anak-anak band ya, kayak contohnya Pasya Ungu, siapa lagi band-bandnya, Ariel Noah. Itu bukan hanya gitu dilahirkan dia langsung bisa main gitar, dilahirkan dengan suara yang merdu. Tidak, suaranya bagus. Semua anak-anak Rungkun Cibinong KKR suaranya bagus. Tapi mereka bisa menjadi sehebat itu dengan cara belajar. Ingat, belajar. Gigih, semangat, dan satu lagi hal yang tidak bisa dilupakan, disiplin. Contoh disiplin adalah ketika mau berangkat ke gereja jam 8 katanya, jam 8 datang. Itu disiplin. Oke. Kalau tidak dimulai dari anak KKR disiplinnya, kalau tidak dimulai dari anak-anak KKR semangatnya, kalau tidak dimulai dari anak KKR itu gigihnya, masa depannya besarnya nanti nggak akan tiba-tiba berubah menjadi orang yang hebat. Tidak. Ada satu tokoh. Kalau misalnya anak-anak KKR atau anak-anak remaja yang tahu, dia adalah Bill Gates. Siapa yang tahu Bill Gates? Dia adalah
pencipta dari Microsoft, perusahaan software terbesar di dunia. Dia mendapatkan kepintarannya itu bukan dari lahir, langsung bisa menciptakan komputer, langsung bisa menciptakan software, tidak. Tapi apa? Dia mendalami apa yang dia sukai. Dia percaya diri dengan dirinya bahwasannya aku bisa mengerjakan itu. Aku bisa mengerjakan sesuatu hal itu. Aku suka pekerjaan ini dan aku percaya aku bisa. Tanamkan itu dulu di dalam hatinya. Jadi anak-anak KKR, orang-orang besar, orang-orang hebat yang kita lihat di sekarang ini, baik di TV, baik di koran, itu semua kehebatannya tidak didapatkannya dengan instan. Tidak. Tidak ada kesuksesan yang didapat dari instan. Tapi apa? Semua itu dimulai dari belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Gigih, semangat, dan tidak akan lupa dan tidak akan luput dari disiplin. Bangun pagi tepat waktu, sampai di sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Semuanya ada waktunya, disiplin. Makan ada waktunya, tidur ada waktunya, main game ada waktunya, main handphone ada waktunya. Itu adalah ciri-ciri orang yang disiplin dan akan sukses di kemudian hari. Anak-anak balita yang kalau misalnya makan harus rapi. Kalau misalnya mau meminta sesuatu kepada mama, harus tahu apa yang diperlukan dan yang dibutuhkan. Oh, itu tema yang kemarin ya, Kak. Apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kebutuhan, itu tema yang kemarin. Ya, jadi di sini kita belajar dari orang-orang maju, adik-adik. Mereka walaupun sudah pintar, sudah profesional, tapi mereka tidak mengandalkan diri sendiri loh. Buktinya mereka tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan pengalaman. Kenapa rupanya dengan bintang yang luar biasa itu? Ya udah biarkan aja, tapi tidak. Ada dorongan dari hati, ada bisikan dari Tuhan untuk bisa mengikuti bintang itu. Nah, kalau tadi di anak remaja, bacaan di profesional tadi ya, temanya profesional dan di bacaan Matius tadi. Oh bukan, di bahan kita yang Matius 2 tadi. Kita cuma baca ayat 1 sampai 10. Kakak baca tadi di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwasannya orang Majus itu disuruh lagi katanya sama Herodes datang. Supaya apa? Supaya bisa Herodes itu tahu di mana Tuhan Yesus lahir. Karena kita tahu Raja Herodes itu tidak suka ada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia takut disaingi. Ada orang-orang yang begitu adik-adik di sekitar kita. Ada orang yang tidak suka kita sukses. Ada orang-orang yang tidak suka kita pintar. Tapi itu tidak menjadi halangan kita. Kalau kita benar-benar disiplin, kalau kita benar-benar tulus. Dan satu yang tidak boleh kita lupakan. Semua pekerjaan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau belajar, kita ingat Tuhan, kita berdoa. Kita mau makan, kita ingat Tuhan, kita berdoa. Kita mau tidur, kita ingat Tuhan, kita berdoa supaya tidur kita dijaga. Besok bangun pagi juga kita berdoa supaya kita bisa mengucap syukur atas tidur kita yang nyenyak tadi malam. Itu orang yang disiplin. Anak-anak Tuhan. Dan kakak lihat tadi di ayat hafalan kita ada tentang pengetahuan adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yes. Hanya orang yang takut akan Tuhan, maka pengetahuannya pun akan ditambahkan. Ya, banyak orang pintar tapi tidak digunakan dengan baik. Banyak orang sukses tapi tidak digunakan dengan baik, akhirnya jatuh. Banyak orang-orang pintar yang bisa menciptakan segala macam apapun, tapi tidak digunakannya dengan baik, akhirnya jatuh. Yang mau diajarkan sama anak KKR, pintar, ahli, profesional yang kita miliki itu tidak akan ada gunanya kalau tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Karena ada tertulis tadi di ayat hafalan kita bahwasannya takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Ketika kita tidak terlalu pintar pun, tapi kita geluti, kita gigih, kita semangat, tetap kita belajar dan ingat serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tambahkan kepintaran itu. Anak-anak balita, anak-anak kecil, anak-anak tanggung, bahkan anak-anak remaja. Ingat, semua pekerjaan yang kita lakukan
Tidak akan ada apa-apanya jika tidak kita serahkan ke Tuhan. Tapi seberat apapun usaha yang kita lakukan, sampai meneteskan air mata pun kita gigih dalam belajar, keringat bercucuran waktu kita belajar, kita serahkan semua ke tangan Tuhan. Tuhan yang tambahkan kepintaran itu kepada kita ya. Puji Tuhan. Tuhan selalu ingatkan kepada kita, anak-anak KKR, pintar pun Anda tapi kalau tidak ingat kepada saya, tidak ada gunanya. Semua akan sia-sia. Tapi kalau Anda pun tidak terlalu pintar atau bahkan ada orang lain yang lebih pintar daripada Anda, tapi kepintaran itu kita rasakan dari Tuhan dan kita ucap syukur kepada Tuhan dan kita ucapkan terima kasih Tuhan, kita ingat Tuhan, maka kepintaran yang besar pun akan ditambahkan kepada kita ya. Anak-anak remaja, banyak sekali segala pergumulan dekku, banyak percobaan apalagi di dalam masa-masa puber, di masa-masa sekarang apalagi di masa-masa COVID ya. Coba cari apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi kesukaan. Memang benar, ya Kak, nggak mungkin semua mata pelajaran kita kuasai. Ya benar, tapi nggak mungkin tidak ada satu hal atau satu mata pelajaran atau satu talenta, keinginan yang bisa adik ciptakan. Jangan merendahkan diri kalau aku hanya bisa melukis Kak, tidak masalah. Banyak orang yang bisa melukis hidupnya sukses kaya raya. Jangan menganggap aku nggak bisa belajar, aku hanya bisa berjualan. Kalau fokus sama berjualan, banyak orang sukses berjualan. Oke, jadi fokus pada apa yang memang menjadi kesukaan dan geluti, pelajari, gigih untuk bisa fokus dalam hal itu. Maka Tuhan yang akan menambahkannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Anak KKR yang pintar tidak ingat Tuhan akan jatuh. Tapi anak KKR yang mungkin tidak terlalu pintar, bahkan banyak orang yang lebih pintar, tapi takut akan Tuhan, maka kepintaran yang luar biasa akan Tuhan titipkan kepada kita. Pesannya itu yang mau kakak sampaikan. Harus menjadi pintar, setelah kita pintar kita kuasai, kita akan menjadi ahli. Setelah kita ahli, maka kita disebut profesional. Dan ingat, profesional itu adalah orang yang melakukan atau mengetahui segala hal yang dia kuasai dan mempertanggungjawabkan. Tadi ada di bacaan remaja bahwasannya orang yang profesional itu adalah orang yang bertanggung jawab. Contoh, dokter yang bisa dikatakan dokter ahli jantung, hanya orang yang bisa mengerti tentang jantung, bahwa dia mempertanggungjawabkan keahliannya itu untuk mengobati orang yang sakit jantung. Itu bahwasanya dia mempertanggungjawabkan. Nggak mungkin adakah orang ke dokter yang ahli paru-paru tapi dia bisa mengobati otak, bisa mengobati gigi? Enggak, karena itu bukan profesional, itu bukan bidangnya. Gitu. Jadi hanya orang-orang yang menggeluti bidangnya dan mempertanggungjawabkannya sehingga dia disebut dengan profesional. Mudah-mudahan anak KKR khususnya remaja sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sukai, apa yang dia geluti dan apa yang dia pelajari. Itu yang boleh kakak sampaikan pada hari Minggu ini. Semoga anak-anak KKR boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Nya pagi hari ini. Karena kami diingatkan untuk selalu belajar dan tidak mengenal menyerah. Karena kami yakin bahwasanya ketika kami disiplin, ketika kami gigih, dan ketika kami semangat, Tuhan akan menambahkan itu lebih banyak lagi. Karena tadi ada di Alkitab bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Semoga firman hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi temanya? Belum. Orang cantik. Tadi kan Halo? Halo. Sebelumnya lah aku bilang. Tapi kurang suara. Halo. Ya harus begini. Halo, ini makasih. Halo. Adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Dai lari bagai harus halo, ini nama garis sarana. Dia nggak nyalain. Dah.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi temanya apa? Pintar untuk balita dan kecil, ahli untuk tanggung, dan profesional untuk remaja. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita mau bernyanyi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Boleh berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dan perhatikan ini nanti untuk aktivitas anak tanggung dan remaja dari KEE 338 Kampus Sembah Ulu Tua. Sekalian kakak bacakan ya aktivitas kita untuk balita dan anak kecil membuat bentuk bintang. Boleh dari kertas, boleh dari kain. Pokoknya aktivitas itu sekreatif mungkin dalam bentuk bintang. Nah, terus untuk tanggung dan remaja nyanyi KEE nomor 338 yang barusan kakak nyanyikan, tapi ayat 1 dan 2. Dan jangan lupa momo kita hari ini adalah ada PA jam 3 sore, tuan rumahnya area Tarigan dan yang dibawakan oleh kakak Mama Tiro. Terus ada lagi nanti ada momo untuk Natal kita. Nanti akan kita share ya Dekku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau nyanyi untuk persembahan kita Isuruh di Bata si keleng-kelengan. Siapkan persembahannya, berikan untuk Tuhan yang terbaik. Sampat-sampatan
kita mau doa syafaat kita sekalian doa penutup kita ya. Sikap berdoa, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami. Terima kasih dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan selalu menemani kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengikuti ibadah ini dengan hati yang gembira. Terima kasih juga kepada orang tua kami yang sudah membimbing kami, sudah menemani kami dalam ibadah kami kali ini. Bapa yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarkan persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan sehingga kami juga tetap boleh mengucap syukur kapanpun, dimanapun, sehingga kami merasakan Tuhanlah yang berkuasa di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, kami mau berdoa untuk mereka. Berkati kedua orang tua kami Bapa, kesehatannya, rencana-rencananya, pekerjaannya yang mungkin di luar sana. Kami mohon Tuhan, tutup bungkus kedua orang tua kami. Apalagi sekarang virus sedang merajalela di sekitar kami. Kami juga mau memberikan yang terbaik kepada orang tua kami. Mau mendoakan mereka sehingga mereka tetap sehat. Dan mereka tetap bisa membimbing, menjaga, dan mendidik kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan titipkan kedua orang tua kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ini, pemerintahan kami, mulai yang terpusat sampai yang ke daerah, Tuhan yang berkuasa. Pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan yang berkuasa. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga apapun pekerjaan yang dilakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh mensejahterakan rakyatnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tapak gereja kami. Tuhan yang berkuasa atas tapak gereja kami sehingga pada waktunya nanti sesuai dengan waktunya Tuhan kami boleh bergereja di sini. Berkati juga dengan pendeta Nora Serayan, Pertua Diaken Nora Naras yang bertugas di gereja ini. Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Tuhan sehingga mereka juga bekerja dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus, sehingga pekerjaan yang mereka terima dari Tuhan mereka boleh melaksanakannya dengan hati yang gembira, bersuka cita, dan boleh bersatu untuk membangun gereja Runggun GBKP Cibinong ini. Bapak yang baik, kami berdoa untuk anak-anak KKR kami. Mulai dari balita, kecil, tanggung, remaja, semua sekolahnya, semua aktivitasnya, semua pergaulannya kami serahkan kepada tangan Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan tutup bungkus. Apapun yang menjadi aktivitas mereka di luar sana, mereka boleh terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Sehingga mereka tahu yang benar, tahu yang salah. Sehingga mereka tetap memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Masa depannya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Cita-citanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang luar biasa. Dan membanggakan orang tua, khususnya membanggakan Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa untuk kesehatan Biring Fani, kesehatan Karel yang masih di kampung. Kami menyerahkan saudara kami ini ke tangan pengasihan Tuhan. Pengobatannya, obat-obat yang dia minum, makanan yang dia makan, Tuhan yang memberkati sehingga tidak ada yang mustahil bagi kami. Dan orang tua kami, adik kami ini boleh sembuh, boleh beraktivitas sedia kala sehingga mereka tetap bersyukur, bersuka cita mempunyai Tuhan yang baik seperti Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami berdoa buat guru-guru KKR dimanapun mereka semua berada. Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mengurapi sehingga semua pelayan guru KKR yang ada di Runggun Cibinong ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang Tuhan emban kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk mungkin ada adik-adik kami yang berulang tahun. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menambahkan umur, Tuhan yang selalu menjaga mereka dimanapun mereka berada. Bapak yang baik, semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, termasuk COVID-19 yang masih melanda di negara kami. Kami yakin dan percaya semua ada tujuannya, semua ada maksudnya. Sehingga kami percaya Tuhan yang memberikan COVID ini, Tuhan juga yang akan menghilangkan COVID ini dari dunia ini. Kami yakin dan percaya suatu hari nanti, suatu saat nanti, waktunya Tuhan yang akan berkuasa. Sehingga kami boleh beraktivitas sedia kala dan bahkan kami boleh beribadah di gereja kami dengan sukacita seperti sedia kalanya. Ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,